Hey Sobat Frag, balik lagi di channel Frag Gaming yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu. Kali ini di video ini ada saya Seto dan saya ditemanin sama ada Rosa yang cantik ini. Dan di video kali ini kita akan mereview lengkap sesuai janji kita. Kita udah unboxing kemarin ya. Ada TWS dari Aviot dari Jepang dan ini yang seri WE-BD21D. Dan tadi ini aku udah minta si Rosa untuk pakai TWS ini buat dia berolahraga. Jadi gimana impresinya, gimana rasanya, gimana feel-nya pakai earphone ini, kita cek dulu video satu ini. Nah, si Aviot WE-BD21 ini kita itu dapatnya yang bener-bener ini masih produknya Jepang banget ya, mungkin ya. Soalnya di dalamnya itu cuman ada bahasa Jepang, terus dia juga voice assistant-nya juga dia masih bahasa Jepang. Mungkin aku cuman bisa baca dikit-dikit spesifikasinya kalau dia itu tahan playback non-stop sampai 13 jam. Terus ini udah IPX5 yang artinya dia udah tahan cipratan, keringat, semprotan air. Dan dia ini ngecasnya cuma 2 jam. USB-nya pakai micro USB masihan ya. Nah, sekarang langsung aja nih kita tanya sama Rosa gimana dia udah nyobain si WE-BD21D ini buat dia tadi udah olahraga. Rasanya gimana, Ros? First impressionku sih waktu tadi aku pakai buat jogging, si kabelnya ini nggak bikin ribet ya, soalnya cenderung pendek. Ya. Terus ada magnetnya yang memudahkan biar si earphone ini nggak jatuh-jatuh gitu. Ya buat bentuknya sih aku cukup appreciate sih di si Aviot ini. Terus bahannya sendiri gimana, Ros? Kan itu dia besi-besi gitu kan, ada besi-besinya gitu kan. Jadi kayak kerasa berat atau pas dipakai di kuping itu dia gampang jatuh atau gimana? Enggak sih, ini memang bahannya tuh kerasa kalau bukan murahan. Ya. Cuma nggak berat, dipakai itu masih ringan gitu loh, di telinga tuh nggak bikin sakit. Nggak sakit ya? Enggak. Kan olahraga pastinya nggak bentar ya? Ada waktunya sejam, 2 jam gitu kan. Dipakai lama gimana rasanya? Apakah masih nyaman-nyaman aja atau pas dipakai tuh malah bikin kuping kayak pegel atau gimana gitu? Enggak sih, soalnya kan aku waktu itu pakai masih bawaannya kan. Aku kirain sakit, soalnya eartipnya ini nggak sesuai sama kuping aku gitu kan. Tapi setelah aku ganti si eartipnya yang lebih sesuai sama lubang kuping aku itu nyaman sih, nggak jatuh-jatuh gitu. Enak ya jadinya kalau dipakai lama nyaman mungkin sih. Buat besok-besok tiap hari juga enak ya. Buat daily sih oke. Terus pas tadi olahraga kan kayaknya kamu ada telepon kan? Terus waktu di telepon itu kamu jawab telepon, terus kamu dengerin suara yang nelpon itu gimana rasanya? Jelas banget gak sih untuk ngobrol? Jadi waktu olahraga kan bisa kan ngangkat telepon, nggak perlu pegang handphonenya gitu. Iya, itu salah satu kemudahannya sih. Jadi nggak perlu pegang handphonenya, jadi kita bisa langsung angkat teleponnya dari situ langsung tombolnya kan, dari earphone-nya kan, cepet ya. Cepet. Dan suaranya juga jelas kan? Suaranya jernih sih. Nah itu tadi kan pas kamu nyobain pertama kali impresinya. Terus buat suaranya sendiri gimana? Waktu kamu dengerin lagu itu, kualitas suaranya? Tadi sih buat aku olahraga, buat jogging, kan aku sama dengerin musik kan. Ya. Suaranya sebenarnya aku nggak terlalu paham suara, cuma di kuping aku tuh nggak yang suara bassnya tuh nggak yang bikin sakit gitu loh. Soalnya kan ada kan earphone yang pecah gitu bassnya. Bassnya terlalu besar. Ini sih di kuping tuh kalau dipakai lama buat dengerin lagu nggak sakit gitu loh. Nggak capek ya? Nggak capek. Pegel ceritanya. Nah, jadi olahraga udah pegel, masa kupingnya ikutan pegel kan enggak? Itu ya. Oke, di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang sound quality dari WE-BD21D ini. Kalau si Rosa bilang tadi kan dia bassnya nggak terlalu dalam, nggak gede lah, nggak pecah menurut dia, dan nggak bikin pegel kuping. Itu bener, salah satu poinnya itu. Jadi dia emang Japan Tune, seperti yang kita bahas sebelumnya. Japan Tune dia lebih ke arah flat, tapi di sini di Aviot yang WE-BD21D ini
bassnya bener-bener nggak di boost sama sekali, jadi bassnya masih flat, lalu di mid range-nya dia masih flat, justru malah di high frekuensinya dia agak di boost sedikit, jadi dia lebih ngecering lah. Mungkin karena untuk kenyamanan dipakai lama ya buat olahraga sama buat keamanan juga kan. Jadi kalau kita terlalu budek waktu olahraga itu mengganggu mungkin, jadi bahaya kali ya. Mungkin seperti itu. Dan sound stagingnya sendiri juga luas, apalagi didukung sama baterainya yang tahan sampai 13 jam nonstop playback. Buat telepon dia bisa sampai 9 jam ya, dan itu cuman membutuhkan waktu charging 2 jam. Jadi seperti itu untuk suaranya. Nah itu tadi teman-teman udah kita review si WE BD21D itu. Ya untuk suaranya, terus udah dicobain untuk olahraga sama Rosa yang glowing ini. Jadi gimana Ros tadi? Nyaman kan? Suka sama earphone-nya? Suka sih, keseluruhan aku suka sama si earphone ini. Nggak sakit, suaranya juga oke, jernih pokoknya. Kalau buat olahraga, buat jogging, buat sepedaan gitu oke sih. Nah itu tadi kan kelebihannya ya. Kalau kekurangan yang ganjel di kamu tuh ada nggak sih Ros? Apa kira-kira? Mungkin dari bentuknya, atau mungkin bikin pegel, atau apa ya? Baterainya atau gimana? Kalau menurut aku sih kekurangannya satu di bahasa ya. Karena waktu pertama kali nyalain itu bahasanya Jepang. Kita jadi kayak susah buat nyambunginnya. Karena kan Nggak ngerti ya. Kalau bahasa Inggris kan kita masih oke. Tapi kalau bahasa Jepang kan nggak semua orang tahu ya. Terus di eartipsnya ini buat ngepairingnya agak susah ya. Soalnya tadi waktu pertama aku pakai yang dari bawaan kan lepas-lepas. Itu jadi kita harus nyesuaiin sama ukuran lubang kupingnya gitu. Oke, segitu aja video kali ini, kita udah mereview soal WE BD21D ini. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan, yang masih bingung, yang mengganjal, bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe video ini. And as always, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.